Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Vin Octavian. Di sini saya akan kembali memberikan ilmu seputar Linux Debian, terutama pada Linux Debian versi 13 Trixie. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan mengenai repository. Jadi dalam sistem Debian terdapat sebuah perbedaan dengan kebanyakan OS ya. OS Linux kebanyakan itu memakai sistem repository. Jadi untuk kalian ingin perlu ketahui, repository adalah sebuah sumber file dari sebuah kumpulan aplikasi yang bisa dipasang pada sistem OS Linux, atau gampangannya itu tuh kayak Play Store ya. Jadi intinya repository itu berisi aplikasi, di mana apabila repository diset dalam sistem Linux, nantinya Linux akan bisa menginstal beberapa aplikasi tertentu yang diinginkan. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, di sini kita akan menggunakan sistem repository yang sudah tersedia ini. Ya. Dan untuk teman-teman perlu ketahui bahwa setiap sistem repository itu memiliki eksistensi yang berbeda berdasarkan versi dari Debian-nya. Karena di sini saya memakai versi Trixie, di sini tulisannya Trixie, dan perlu kalian ketahui apabila kalian memakai Debian yang bukan versi Trixie dan memasukkan repository ini, kemungkinan besar repository tidak akan bisa dijalankan oleh sistem Linux ya. Dan untuk kalian ketahui, repository ini wajib dijalankan di root ya. Jadi semua perintah-perintah akan berjalan di dalam root. Oke. Nah, seperti itu ya. Langsung saja kita ke terminal. Nah, kita masuk ke terminal. Dan tujuan video ini nanti teman-teman adalah kita akan menginstal LibreOffice. Jadi LibreOffice itu gampangnya semacam pengganti dari aplikasi Office yang ada di Microsoft pada sistem Linux ya. Gitu. Terus sebentar ya. Oke, jadi yang pertama kita lakukan dalam root, yang kita lakukan pertama adalah kita akan memasukkan repository ke dalam sistem. Nah, kita akan masukkan repository ke dalam file yang bernama sources list ya. Jadi kita akan tulis nano lalu /etc dan /app/sources.list seperti ini. Nah, terus kita enter. Nah, setelah itu baru kita input repository yang ada di sini ke dalam file sources list itu, supaya nanti sistem Linux bisa membaca kumpulan aplikasi yang tersedia dan bisa diinstal di sistem Linux-nya. Ibarat seperti pada saat menginstal Windows dengan sistem bootable. Jadi ibaratnya repository ini flash disk bootable, terus si sources list-nya ini adalah si sistem storage-nya itu yang akan dijadikan sistem nantinya.
Untuk bahasa secara teknisinya mudahnya seperti itu. Nah, lalu kita masukkan, dan saya ingatkan lagi, setiap versi dari Debian, Linux Debian, itu memiliki eksistensi yang berbeda ya. Di sini punya saya eksistensinya Trixie, karena saya memakai Linux Debian versi 13, yaitu versi Trixie. Apabila kalian nanti memakai versi Stretch, versi 9, itu nanti jelas akan berbeda lagi sistem dari repositorinya. Akan ada beberapa tulisan-tulisan yang diganti. Gitu. Nah, lalu kita masukkan ke dalam sini ya, kita masukkan ke dalam sources listnya. Nah, oke, kita masukkan dep http :// garis sebanyak 2 kali ya. Lihat sekarang garisnya sudah berwarna hijau. Lalu kita masukkan Kartosolo masukkan kartolo.sby data utama .net.id lalu spasi lalu garis baru spasi baru Debian baru spasi Trixie main contrib non free non sebentar saya lebarin dulu non free firmware seperti ini. Diusahakan tidak ada tipe ya. Nah, seperti berikut. Nah, setelah itu kita enter untuk baris keduanya, dep http :// garis kartolo.sby data utama .net.id /debian/ baru kita masukkan lagi Trixie update Trixie sambung updates seperti ini. Lalu kita tuliskan lagi main contrib non free non free firmware seperti ini. Dipastikan tidak ada tipe ya teman-teman. Nah, lalu untuk yang terakhir dep http kartolo.sby data utama .net.id /debian/ oh ya maaf ya, untuk di bagian yang terakhir ini ada perbedaan, mana memakai Debian org bukan memakai Kartolo SBY lagi ya. Sebentar ya.
Oke, dep titik debian titik org /debian strip security tutup garis spasi friksi security security terus main contrib non free non free firmware. Nah, setelah seperti ini kita pastikan dulu tidak ada tipe atau kesalahan menghentikan. Nah, apabila sudah, bisa kita simpan dengan perintah Ctrl U, Enter, lalu kita Ctrl X. Kita bisa cek dulu, oke, sudah ya. Nah, itu untuk memasukkan repositori ke dalam sistemnya. Nah, setelah itu, nanti kita akan melakukan pembaruan pada sistem. Setelah repositori dimasukkan, kita harus memperbaharui sistem terlebih dahulu supaya Linux ini bisa mengenali repositori baru yang sudah dimasukkan. Perintah yang kita gunakan adalah apt update. Dengan adanya apt update ini, nanti repositori akan dikenal oleh sistem Linux. Dan akhirnya aplikasi atau kumpulan aplikasi yang ada dalam repositori ini nanti akan dibaca oleh sistem Linux dan bisa diinstal dalam sistem Linux ini. Kita masukkan perintahnya yaitu apt update. Nah, ini. Nah, ya, oke. Nah, apabila sudah ada tulisan ini can be upgrade itu dan 240 package can be upgrade itu menandakan bahwa sekarang repository menghadirkan 240 aplikasi yang bisa di-upgrade atau bisa dijalankan di sistem Linux. Sekarang Linux sudah mengenali 240 aplikasi tersebut. Nah, setelah semua aplikasi tersebut dikenali, sekarang kita akan mulai ke menginstal aplikasi. Di sini saya akan mengambil contoh untuk menginstal aplikasi LibreOffice pengganti Office pada sistem Linux. Nah, kita akan menggunakan perintah apt install. Apt install. Lalu kita sertakan dengan nama aplikasi yang mau kita install. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, oh iya, diharapkan teman-teman saat ingin download aplikasi, diharapkan namanya kalian tulis secara spesifik dan tidak ada tipe. Sehingga sistem Linux yang repositorinya sudah diperbaharui bisa mengetahui aplikasi apa yang mau diinstal. Terus kita enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini akan ada pertanyaan, apakah kita setuju untuk menginstal aplikasi ini? Jawabannya ada 2, Y dan No. N, Y untuk yes dan no untuk tidak. Karena di sini kita mau menginstal, kita jawab dengan opsi Y dan Y-nya yang besar.
Oke. Dan di sini proses installnya mungkin akan saya skip karena ini prosesnya lumayan lama ya. Jadi prosesnya mungkin akan saya skip dan nanti akan saya tampilkan proses sesudahnya. Aplikasi dan tulisan kita bisa exit keluar dari sistem root dan kembali ke user biasa, dan kita exit lagi untuk kembali ke tampilan awal ya. Dan kita bisa lihat di sini di bagian show apps, kita pencet, sekarang sudah terdapat LibreOffice ya. Oke, kita buka satu-satu. LibreOffice ini pada dasarnya sama dengan Office yang ada di Windows, kurang lebih sama ya. Secara fungsi hampir kurang lebih sama. Di sini ada LibreOffice Writer yang fungsinya itu hampir sama kayak Word. Bisa dibilang kalau di Windows Microsoft. Kita buka dulu sebentar. Maaf agak frame ya. Prosesnya juga agak lama. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya sama seperti di Word. Nah, ini bisa ditutup mengetik. Nah, di sini ada boldnya, ada garis miring, ada garis di bawah huruf, ada warna huruf. Ya benar-benar sama seperti Word. Ada headernya juga. Ya benar-benar mirip seperti Word yang ada di sistem Windows ya. Tapi bedanya ini tuh di sistem Linux. Atau bisa dibilang ini tuh kayak cloningan, tapi kayak gimana? Rasanya ini tuh kembaran. Tapi bukan Word asli, tapi ini tuh semacam replika ya. Supaya dia tuh bisa jalan di sistem Linux. Nah, ini ada LibreOffice Impress. Ini bisa dibilang kayak PowerPoint di sistem Microsoft Windows ya. Di Microsoft Office ini tuh ibaratnya kayak PowerPoint. Sebentar proses buka. Nah, lihat nih, hampir sama kan? Nah, ada template-nya, terus kita X dulu, kita tutup. Bentar, maaf. Ya, kita tutup. Nah, di sini juga sama. Ini, nah, benar-benar sama kan, seperti dengan di apa namanya? Dengan di Windows kan. Cuman bedanya ini adalah versi dari Linux-nya ya. Nah, seperti ini. Yuk, kita X. Ya, sebentar. Oke. Nah, kita tutup. Nah, sekarang kita buka lagi yang merupakan replika dari Excel. Ya, jadi di sini juga ada Excel ya. Nah, namanya LibreOffice Calculator. Nah, jadi 3 aplikasi utama dari Microsoft Office itu semuanya direplika dan dijadikan versi yang kompatibel untuk Linux, untuk dijalankan di Linux ya. Nah, kan sama seperti Excel penampilannya ya. Cuman bedanya ini diperuntukkan untuk Linux. Kita keluar dan oke. Nah, itu adalah cara untuk menambahkan aplikasi. Nah, sekarang kita akan belajar cara menghapus aplikasinya itu. Aplikasi yang saya hapus ini nanti adalah si LibreOffice ini ya.
tapi kita upgrade aplikasi ini. Nah, tetap sama, masuk ke terminal, masuk sebagai root atau super user, masuk ke terminal, bentar proses, oke. Spumin 123 itu sandi dari root saya. Nanti kan teman-teman bisa masukin sandi rootnya masing-masing ya. Nah, saya masuk dan saya akan apt upgrade. Nah, dan aplikasi yang akan saya upgrade adalah si LibreOffice ini. Enter. Nah, akan ada prosesnya ya. Nah, oh sebentar sepertinya, oh ya saya melakukan typo ya, salah ketik, makanya tidak bisa mendeteksi sistem Linux. Nah, oke. Oke, ternyata LibreOffice sudah berada di versi yang sangatlah terbaru ya. Oke, ini ada apa ya? Perintah untuk apa ya? Sebentar saya baca dulu. Oke. Oke. Ya, kita no aja. Ya saya no aja, saya juga kurang tahu. Oke. Nah, itu untuk cara untuk mengupgrade aplikasi. Upgrade itu ibaratnya update ke versi yang terbaru lah, bahasa halusnya. Nah, setelah itu cara untuk menghapusnya. Jadi perintah untuk menghapus aplikasi itu ada 2 langkah. Pertama yaitu adalah apt install, apt remove, maaf. Tadi kan install, nah ini remove karena menghapus sifatnya. Jadi kita masukkan apt remove. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan nama aplikasi yang ingin kita hapus. Seperti ini. Nah, dia akan memproses. Nah, kita tunggu. Nah, kita akan diberikan pertanyaan apakah yakin akan menghapus, dan di sini kita jawab yes. Nah, kita mau menghapus aplikasi ini. Nah, oke. Oke, sini kita tunggu prosesnya. Oke, sekarang aplikasi sudah terhapus. Tapi untuk benar-benar menghilangkan aplikasi, kita harus menggunakan perintah apt auto remove. Jadi, kenapa kok harus menggunakan perintah apt auto remove? Kalau misalnya, kalau kalian sadari ya, nanti apabila coba ya, saya keluar dari sistem terminal. Saya keluar dari sistem terminal terlebih dahulu. Sini. Nah, sudah. Nah, saya akan kembali ke ini. Nah, sini bisa kalian lihat logo aplikasinya masih ada. Itu menandakan kalau si apt-nya ini atau aplikasinya ini belum terhapus sepenuhnya. Makanya itu kita harus menggunakan perintah yang bernama apt auto remove tadi. Nah, terus oke, kita masuk kembali ke dalam root. Nah, oke. Nah, kita masukkan apt auto remove aplikasi yang kita bersihkan dari sistem Linux ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke. Tunggu. Oke. Sini kita yes. Untuk menghapus keseluruhan dari sisa-sisa LibreOffice. Nah, di sini akan ada prosesnya.
karena prosesnya tidak terlalu lama, tidak saya skip supaya teman-teman juga tahu. Nah, kita tunggu sebentar lagi. Oke, nah sudah. Dan sekarang aplikasinya sudah terhapus. Kalau misalnya sudah terlihat kembali tulisan posisi Linux kita berada di mana, root ini, itu tandanya sudah berhasil menghapus. Dan nah, sebentar ya. Nah, sekarang kita coba lihat di show apps apakah masih ada. Sebentar ya, agak skip lag. Oke, kita lihat apakah masih ada sisanya. Dan ya, di sini masih ada beberapa aplikasi yang belum terhapus. Apabila cara tadi tidak berhasil menghapus keseluruhan aplikasi, caranya kita bisa hapus secara manual, secara visual. Sama seperti menghapus aplikasi di handphone, di sistem Linux juga bisa demikian seperti itu. Nah, di sini saya akan hapus lewat Play Store-nya Linux atau yang bisa disebut dengan software. Jadi sebentar ya. Nah, saya akan hapus sebentar dulu. Oke, saya akan pergi dan hapus. Oke, sebentar ya. Nah, kita tunggu dulu. Oke, nah di sini ada tombol tempat sampah. Ini bisa digunakan untuk menghapus aplikasinya. Nah, di sini ada tulisan uninstall. Kalian pencet. Nah, kalian pencet seperti ini. Sebentar ya. Agak lemot sih itu. Sebentar ya. Oke. Mungkin saya akan pause sebentar ya, karena agak nge-frame di sini. Kalau mau menghapus aplikasi, kita bisa pergi ke app details ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. App details. Kita tunggu dulu loading dari sistemnya. Agak lama ya. Oke. Tunggu sebentar. Nah, tunggu dulu ya, tunggu sebentar lagi. Maaf ya, videonya banyak yang kepotong karena laptop saya sempat nge-frame beberapa kali karena overheat. Soalnya VirtualBox itu memang perlu spek
yang lumayan tinggi. Apalagi setelah virtualisasinya diaktifkan di sistem BIOS, jadi agak berat dia. Oh, jadi gini teman-teman ya. Kalau misalnya masih ada aplikasi tadi, ini punya saya sudah terhapus. Karena saya memakai teknik uninstall. Jadi kalian cari aplikasi yang kalian uninstall. Ya, kalian cari dulu itu. Terus, aduh maaf ya, agak lama. Maaf, agak lama. Ini agak lama sedikit. Maaf, agak lama sedikit. Oke. Nah, di sini jadi kalian bisa uninstall lewat sini ya. Jadi kalian bisa uninstall ini nah untuk menghapus aplikasinya itu ya. Nah, ya mungkin itu dulu ya. Oke teman-teman, maaf kalau misalnya video ini mungkin kurang jelas atau sulit dimengerti, saya minta maaf. Dan untuk teman-teman, apabila kurang jelas ataupun kurang mengerti, teman-teman bisa chat di kolom komentar untuk bertanya lebih lanjut, nanti saya akan jawab. Ya, saya Kevin Octavian, dengan ini saya izin pamit. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Maaf atas salah kata atau salah perilaku yang tidak berkenan di teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua.